أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sini. Pegang nggak ada bapak ya, nang pegang atau yang tidak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan daripada kajian kita yang sebelum-sebelumnya yang kita laksanakan tiap minggunya. Kami di sini melanjutkan pada bab yang ke-17 yaitu Rasam Utsmani. Langsung saja Al-Faslu Awal Ar-Rasmul Utsmani, fasal yang pertama, Rasam Utsmani. Alhamdulillahirabbil alamin, al-qailu, segala puji. Itu harokatnya karena apa? Karena badal dari lillah. Alhamdulillahi, itu harokatnya apa? Apa Rabbi, ya kan? Bi, ya kan? Maka itu al-qaili juga harokatnya, kan? Segala puji bagi Allah, bagi Tuhan Ta'ala, bagi Allah yang mengucapkan qaili. Baca lanjutannya itu al-badal namanya lah. Badal al-qaili. Terjemah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 41 sampai dengan 42. Wa innahu lakitabun aziz la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia yang tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya tuh baik di masa yang lalu ataupun yang akan datang gitu. Yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, maha terpuji. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin nabiyil ummi alladhi bahar dunya bi'ulumihi ma'a annahu lam yajlisu ila muallimin. Ini apa? Minal basyari qattu. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, seorang nabi yang ummi, yang menerangi dunia bi'ulumihi dengan ilmunya, ma'annahu lam yajlisu dan lam apa sih? Jangan didomahkan mati dom. Ambil jajam. Tadi apa tuh baca kah? Yajlisu pian. Yajlis saja mati. Oh. Ma'annahu lam yajlis ila muallimin minal basyari qattu. Dengan ilmunya dan beliau tidak duduk atau belajar. Baharat dunia itu apa artinya? Menerangi dunia. Dan beliau tidak duduk atau belajar ila muallimin minal basyari qattu, dengan seorang pun dari manusia. Bal allamahu syadidul quwa, akan tetapi surah An-Najm
yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Jadi yang mengajarkan Nabi Muhammad siapa? Nah, Jibril. Kadang Nabi belajar lawan makhluk ya kan. Kadang Nabi belajar dengan manusia. Ya. Lanjut. Mundu an anzalallahu alaihi semenjak diturunkan semenjak diturunkan kan menurunkan kan ya? Diturunkan oleh Allah atasnya Itu pasif ya, kalau terjemahnya, kalau aktifnya semenjak Allah turunkan boleh juga kan cara pengungkapannya itu. Di dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Yalah. Sudah lah. Wa huwal qailu sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taktubu anni syai'an illal Qur'an, faman kataba anni syai'an ghairal Qur'ani falyamhuh. Artinya, janganlah kalian menulis dariku sesuatu pun kecuali Al-Qur'an. Faman kataba anni syai'an, barang siapa yang menulis dariku sesuatu selain Al-Qur'an, maka hendaklah menghapusnya. Fabada atadwinu ma yanzilu minal Qur'ani faura nuzulihi. Maka penulisan apa yang turun dari Al-Qur'an dimulai setelah turunnya. Faur itu apa maksudnya? Apa tadi Ustaz? Faura. Nah, itu. Faur. Tahu nah. Ini kata faur ini rancang kemakai dalam usul fikih ya. Maksudnya itu cepat, tanpa jeda. Nah, itu maksudnya lah. Pokoknya ayat itu datang, tuntung wahyu diturunkan kepada Nabi, cepat dicatat. Kada pakai jeda, kena dulu gin ngopi dulu. Nah, itu. Kena gin tanggal sekian aja gin pencatatannya, kada ada gitu. Maksudnya lah, itu makna kata itu kan secepat-cepatnya tanpa dipotong jeda, berlambat. Ngantuk kena gin dulu, ada gitu. Nabi lah, pokoknya bila tuntung malaikat yang berikan wahyu, uang catat wahyu udah mulai mencatat ya secepat-cepatnya tanpa penundaan ya. Itu maksud katanya lah kalau dipahami. Karena terpakai itu kalau mengkaji usul fikih. Ya, lanjut. Wa baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu dilakukan dengan kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dengan dua tangan. Enggak ada maksudnya baina yaday itu di hadapan ya. Baina yaday itu di hadapan. Lain Nabi yang catat kan. Ingat, Nabi itu walaupun ada aja yang mendebat lah kata ummi itu, tapi kita tetap kalau ditanya buta huruf kan ada buta huruf. Nabi itu walaupun ada yang mendebat dengan catatan lah, mau kita bicarakan itu kepanjangan pulang. Nabi buta hurufnya Nabi itu bukan suatu aib, bukan suatu kejelekan, malah itu kemuliaan dan mukjizat, membuktikan Nabi yang kada tahu apa menulis segala macam membacakan apa ada ayat, ada pencatatan segala macam. Kalau pikiran itu lebih dalam dengan logika kalian, itu malah mukjizat lah, itu malah mukjizat umminya Nabi itu tadi. Nah, baina yaday ini tukang catat wahyu yang mencatat baina yaday di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan ayat kayak ayat tadi mim baini yadaihi depan, khalfihi belakang, maksudnya di depan ya di hadapan Nabi. Nabi yang ummi kok kawal membaiki bila kata batul wahyu itu
salah catat mukjizat kada ya nabinya kan bisa membaca kada tahu cari stung nih kita lah kenapa kau komen membaiki ini tambahkan alif lah ini lakinna ini pakai alif tapi kada dibaca siapa yang membagikan tambahan wahyi nabinya belum kada tahu cari stung mukjizat kada bukti bahwa nabi itu kadang ada itulah itu mukjizat umminya nabi itu gitu ya lanjut jadi catatiklah baina yadaynya itu tandai bukan dengan dua tangan nabi kadang tapi di hadapan lah di hadapan nabi ya lanjut wal wahyu hadirun yurakkibu dan wahyu pun hadir mengamatinya ya, menjaga itu paham ceritanya udahlah mungkin kalau yang kada mengikuti kajian waktu bab pertama tentang kaifah sholat itu tuhnya kada bikin hambayang pemahamannya ceritanya itu apa katabatul wahyi katabah ini jamak katib lah jadi jamaknya fa'il itu bisa jadi fa'ilun atau fa'alah nanti makanya katabah hamalah nah tukang catat wahyu mencatat kalau inya luput mencatat kada cocok dengan kehendak Allah dari mana Nabi Muhammad tahu Nabi Muhammad kada tahu baca tulis itu kada tahu tadi kan itu wahyu malaikat yang memadahkan Allah maunya kayak ini loh ayat itu bacaannya memang pendek lakinna tapi tambahi alif dari mana Nabi Muhammad tahu wahyu bila ada salah tukang catat dari mana Nabi Muhammad madahi wahyu itu maksudnya wahyu datang menunggui menjagai pencatatan kata batul wahyu itu tadi ya lanjut walidzalika qala Allah taala oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai dengan 47 walau taqawwala alaina ba'dal aqawil dan sekiranya dia atau Muhammad mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami la akhadna minhu bil yamin pasti kami pegang dia pada tangan kanannya tsumma laqata'na minhul watin tsumma laqata'na minhul watin kemudian kami potong pembuluh jantungnya fama minkum min ahadin anhu hajizin maka tidak seorang pun dari kami yang kami minkum itu terjemahnya dari mana tuh pun di Al-Quran di Al-Quran apa tadi terjemahnya fama minkum min ahadin tulisan surung nggak tahu nah. Maka tidak seorang pun dari kami yang dapat menghalangi. Coba buka yang lain bang terjemahnya kayak apa? Quran. Apa artinya belum? Al-Haqqah 29 ayat 47 coba dulu. Apa terjemahnya? Tujuan. Mau baca? Maka tidak seorang pun dari kami yang dapat menghalangi. Kenapa jadi kami? Tentang sama mengikuti ahadin Apanya? Siapa di foto? Dari kamu juga, dari kamu yang dapat menghalangi. Kamu kah? Kalau yang itu bang tadi apa kami juga lah? Kamu Pas menghalanginya kami. Minkum loh. Ada yang kalau yang anak kan paling kemenak pula
buka Tafsirnya. pemenang Wes. Kamu ya di sini lah. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami. Nah, itulah Allah alam dari memotong apapun buluh jantungnya Nabi Muhammad itu. Jadi kalau andai ya Allah Nabi Muhammad cuma ada. Ayat ini udah pernah kita bicarakan ya sebetulnya lah pada halaman 21. Nah, jadi ini latih otak tuh mulai lagi di halaman mana ada ayat itu tadi lah. Tuh lihat halaman 21. Jadi kita kada terlalu panjang lagi. Pada halaman itu kita udah lumayan panjang membicarakan ayat ini kan. Kenapa yang dikatakan la akhadna minhu bil yamin, yang diambil tangan kanan, kita bicarakan udah. Kemudian kata watin, apa itu watin udah juga kita bicarakan pada pertemuan yang telah lewat gitu lah. Maka kita kalau mau silahkan dibaca-baca dulu ya kan. Ulangi kajian yang telah lewat. Silahkan lanjut. Iya, bacanya. Lidzalika kana lihadhil qita'i allati kutibat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, bagian atau potongan yang ditulis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maziyatun, istimewa, ala ghairiha minal qita'i allati kutibat fi ghairi hadratihi syarifah. Tadi, itulah dari sini nah. Oleh sebab itu, bagian atau potongan yang ditulis di hadapan Rasulullah SAW itu istimewa atas yang lainnya dari potongan tersebut yang ditulis bukan oleh beliau, bukan di hadapan beliau. Jadi potongan ayat itu kan kalian tahu ceritanya dulu, mungkin ada yang dicatat di tulang, ada dicatat pelepah kurma segala macam ya kan. Kemudian karena dari catatan awal itu tadi kan banyak yang menyalin hendak punya juga ayat itu ya, terbayang ada tukang catat wahyu mencatat wahyu. Ini kalau kita mau ulang udah pernah juga kajian juga pertama lah. Tukang catat wahyu mencatat wahyu di hadapan Nabi Muhammad. Ingat tadi kata kuncinya apa jadi beda? Satu yang menyatakan di hadapan Nabi. Itu kemuliaan udah catatannya. Kemudian dua poin pentingnya, wahyu datang menjaga. Bila ada salah catat, wahyu madahi Nabi madahi yang mencatat. Amun yang mencatat belakangan wahyu itu tadi nya mengantuk, mungkinlah salah catat tertinggal. Bisa. Mungkin adalah Allah berjanji mendatangkan wahyu membaiki pencatatan di bawahnya itu tadi. Nah itu bedanya ya kan. Kededa wahyu menjagai pencatatan potongan-potongan ayat yang kada dicatat di hadapan Nabi. Malaikat kada menjagai itu tadi, maka tidak menutup kemungkinan ada sahabat itu mencatat waktu mengantuk, lah mungkin atau lagi ada beban keluarga segala macam. Akhirnya tuh hayal dikit mencatatnya tertinggal dan kada wahyu yang menjaga lagi bahwa kamu salah catat. Nah itu ada, itu hanya ada di potongan-potongan yang dicatat di hadapan Nabi. Ya, itulah bedanya. Ya, lanjut. Apa nih bacanya, Guru? Wa min hadzal muntalaq. Wa min hadzal muntalaq kana harsu Sayyidina Zaid bin Sabit ada dan hal apa nih? Dari mana, hal mana yang tinggi, dan hal tersebut manfaliku ini desakan
Desakan itu. Desakan. Ya Ustaz. Coba baca terjemahnya langsung ya. Coba bacaan satu alinea dulu illa bi syahadati rajulaini, bacaan dulu Mana? sampai ujung titik tuh. Coba bacaan dulu. Dari si kitabnya ya Pak. Min hadzal muntalaq kana rasul sayyidina Zaid bin Thabit. Bacaan. Oh, sampai. Wa min hadzal muntalaq kana harsu sayyidina Zaid. Ya, Kan harsu sayyidina hirsu. Apa namanya? Kana hirsu sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu ala hadhil qita'i bil dati lamma apa nih? Kallafahu sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bi jam'il Qur'anil maktubi fi mushafin wahidin walam yaqbalu walam yaqbal syai'an minha illa bi syahadati rajulaini. Artinya apa tadi lah. Dan hal tersebut desakan itu muntolak ini udah ada dalam di WA kan. Di WA muntolak inilah apa? Bermula dari hal inilah, berawal dari hal inilah, bahwa tiap kitab atau potongan-potongan apapun yang dicatat di hadapan Nabi itu tadi selalu dijaga oleh wahyu dan kadang mungkin salah, maka bermula dari hal itu tadilah, nol kemungkinan salahnya itu tadi. Sayyidina Zaid bin Thabit begitu semangatnya mengumpulkan semua itu tadi. Nah kan potongan dikumpulkan hingga jadi lengkap itu tadi. Nah, mana Ustaz? Pada zaman siapa itu? Khalifah Utsman. Itu yang cerita itu Utsman di bawah. Oh ya, Abu Bakar. Siddiq ya. Utsman ada lagi ceritanya di bawah. Itu udah ada juga kita bicarakan nyala waktu ya memang kadang kalau di anukan ya Bang kita mengkaji itu memang pada waktu banyak yang kulkam ya kan. Pada waktu banyak yang kulkam, cuma inginnya kita itu diulang-ulang takut ini kawanan yang datang kan cerita detailnya itu tadi. Nah, itu ada di halaman 24 malah halaman 24 cerita lebih detailnya tentang Sayyidina Zaid bin Thabit mengumpulkan mushaf, mengumpulkan ayat-ayat yang ada di potongan-potongan, potong-potong itu tadi tidak akan diterima kecuali sahabat ini tadi membawa dua kawan juga, nah, ada menyatakan membawa kawan yang menyatakan bahwa iya ini kada cukup ini membawa aja memadahkan ini kucatat di hadapan Nabi, tapi wajib ada yang menguatkan mengiyakan kita kawannya itu bahwa iya ini itu betul mencatat di hadapan Nabi, itu pahamlah kecuali dua ayat itu apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan ayat yang kedua minal mu'minina rijalun shadaqu ma 'ahadullah 'alaih. Dua ayat ini tadi tidak diketemukan kecuali pada catatan milik sahabat yang mulia Abu Huzaimah bin Thabit. Dan beliau ini kan punya kawan yang menguatakan. Nah, ingat ceritanya itu lah. Siapa yang datang pada waktu itu? Kenapa jadi akhirnya diterima pencatatannya? Padahal beliau seorang aja dan kada punya kawan yang menguatakan. Karena pada waktu itu ceritanya Nabi beli hewan, hendak ditipu oleh penjualnya. Jan Nabi siapa yang berani memberikan syahadahnya bahwa aku betul membeli dan udah kujulung uangnya. Sahabat pada diam. Kada ada yang wani menyatakan ya Nabi membeli itu tadi dan udah bayar uangnya. Diam karena kada melihat. Cuma Abu Huzaimah bin Thabit ini yang mengatakan ya aku menyatakan ku berikan syahadahku saksianku bahwa
Nabi ini udah beli, udah dijulung Nabi duitnya itu tadi. Nah, paham ceritanya itu tadi? Jar Nabi, kenapa engkau berikan syahadahmu untukku, membelaku, padahal kau tak melihat aku anukan duitnya kepada penjual yang coba menipu Nabi itu tadi. Jar beliau, Sayyiduna Abu Huzaimah bin Thabit ini, untuk hal yang gana aja, yang jauh banget kehidupan akhirat kelak, jauh banget lagi kami percaya. Masa untuk hal yang kecil, pembelian jual beli aja kami gak ada percaya dengan engkau wahai Nabi. Akhirnya Nabi katakan nilai syahadahnya Abu Huzaimah bin Thabit ini menyamai 2 syahadah yang lain. Nah, kekuatannya itu tadi. Ternyata setelah Nabi wafat, kalau kada Nabi ucap itu tertolak nih 2 ayat ini, kada tercatat ya mencatatnya. Mujizat kada pulang itu tadi. Kecocokan kejadian itu dengan kejadian di belakangnya itu tadi. Nah, itu cerita lebih detailnya ada di halaman 24 ya. Akhirnya itu mendapat kemuliaannya, berpikirnya jauh. Engkau beda dengan yang lainnya. Ujar beliau Abu Huzaimah bin Thabit ini tadi. Kalau mukmin yang lain kita kada boleh memadahkan memberikan syahadah, kita kada melihat. Tapi ini apa? Malah lawan kita ini Nabi. Ya beliau beda. Engkau beda dengan kami, engkau jauh mulia daripada kami. Untuk hal akhirat yang kami kada kau melihat jangan percaya. Apalagi cuma hal kecil duniawi jual beli ini aja. Nah itu bedanya. Nah. Ya lanjut, Faqama radhiyallahu anhu. Mana Faqama? Oh yang ini. Faqama radhiyallahu anhu binaskhi tilkal qita'i bimuntahal amanati wasyanati fis suhufi lam yazid wa lam yanqus harfam wahidan. Maka Zaid bin Sabit melakukan hal tersebut, yaitu dengan cara menghapus. Bukan itu maknanya itu memang kata itu punya 2 makna, ya kan? Itu satu makna. Makna kedua ini adalah menduplikat, menyalin atau mengcopy. Maksudnya mengcopy dari mana? Yang potongan-potongan yang terpagat-pagat tadi ya kan, ada yang dipelepah, ada yang di copy, diduplikat tapi digabung jadi satu buah kayak ini. Nah, itu namanya lah. Jadi kata itu punya 2 makna. Kita yang memahaminya dari kalimatnya itu makna yang mana yang dipakai antara 2 itu. Pada kalimat ini yang dipakai adalah menyalin, menduplikat atau mengcopy. Itulah. Ya, lanjut. Kami sampai mana tadi? Bimuntahal mengemban amanah dengan betul-betul amanah banget. Maksudnya muntahal amanah itu. Dan pemeliharaan yang tinggi di lembaran yang tidak bertambah dan tidak berkurang 1 huruf pun. Ya, tuh paham nih ya. Jadi itu tiap-tiap yang apa kalian lihat ini apa yuk? Ini labihan kada dibaca juga. Boleh betakun tapi jangan menyalahkan, itu Allah yang mau ya kan? Itu Allah yang mau. Kadang-kadang kita dikawa memahami hikmahnya, kadang-kadang kita kawa memahami hikmahnya. Salah. Jadi itu apa? Wahyu. Ya, lanjut. Yang ini baru cerita tentang zaman Sayyidina Utsman lah. Wa fi ahdi ya. Sayyidina Utsman, lanjut. Wa fi ahdi Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sami'a sahabiyul jalilu Hudayfatul Yaman. Hudzaifah bin Yaman. Dan pada masa atau zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an mendengar seorang sahabat yang mulia yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman fi futuhi Arminiyata wa Azrabaijan ba'dal Jundi Untuk wilayah ba'dal Jundi yaqra'u
apa nih? Apa nih? Pada gerbang Armaniyah dan Futuh itu penaklukan, nah. penaklukan. Futuh penaklukan maksudnya, nah. Kan zaman dahulu banyak penaklukan untuk menyebarkan dakwah, nah. Ya Fathu Makkah, bukan pintu gerbang Makkah maksudnya ada, tapi penaklukan, nah. Penaklukan. Pada penaklukan Armenia dan Azerbaijan, sebagian anggota atau militer Ya. Tentara. yaqra'u membaca wa atimmul hajja wal umrata lillah dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Wa ba'duhum yughallitu ulaika wa yaqulu, namun sebagian mereka menyalahkan bacaan mereka. Ya. Bagian menyalahkan bacaan yang lainnya. Gitu. Ya. Wa yaqulu dan berkata bal as-sawabu, tetapi yang benar, wa atimmul hajja wal umrata lil baiti, dan sempurnakanlah haji dan umrah di Ka'bah. Itu dapat di mana terjemahnya tuh? Takun non kawan. Ini. Wa kana ba'duhum yukaffiru ba'dan, dan hampir sebagian dari mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Fahala hadal amru Sayyidina Hudzaifah, dan sungguh perkara ini mengejutkan Sayyidina Hudzaifah. Wa'ada ilal madinatil munawwarati liyaqula lil khalifatil Utsman, dan Sayyidina Hudzaifah tadi ke Madinatul Munawwarah dan berkata untuk Khalifah Utsman. Ya. Qabla an yakhtalifu ikhtilafal yahudi wan nasara wa qassa alaihi ma sami'a. Sadarilah umat ini sebelum mereka orang Yahudi dan Nasrani itu berbeda pendapat. Belum umat ini Sebelum berbeda umat ini pendapat, berbeda seperti beda pendapatnya Yahudi dan Nasrani. ini itu maksudnya. Jadi Yahudi dan Nasrani itu udah berikhtilaf tentang kitabnya. Makanya kalian baca aja, kan ada Injil yang pasti tuh Injilnya kayak itu lah. Kalau kita yakin nggak ada kitab isi kita dong. Bijian itu full terjaga ya kan. Tapi kalau Injil banyak tambahan, banyak yang hilang, yang ditambah lah. Zaman anu bagian dipulang, zaman ini perlu cerita ini ditambahkan untuk kepentingan pemuka-pemuka agama ditambahkan. Itu maksudnya ikhtilaful Yahudi itu nah. Ya. Jadi Sayyidina Hudzaifah bin Al-Yamani tadi, wahai Khalifah Utsman bin Affan, selamatkan, sadarilah keadaan umat ini, kenali keadaan umat ini zaman ini, selamatkan umat ini. Jangan sampai kena makin zaman ke bawah kayak buhan Yahudi, kada tahu lagi nang bujurnya mana, cetakan Yahudi tahun sekian lain, cetakan 3 tahun kena lain pulang maksudnya. Nah itu maksudnya ikhtilafnya ya, dari zaman ke zaman hingga berganti di dalamnya tuh. Nah kalau hendak meneliti penelitian itu cari kitabnya dari tahun ke tahun, temukan bedanya. Itu maksudnya ikhtilafnya kada terjaga kata-katanya. Ya lanjut. Fa ahabba sayyiduna Utsmanu an yu'idan nasa ilal
murja'il mawthuq Hilal ilal murja'il mawthuq itu apa ya timbangannya? Murja'a muraj yarji'u. Timbangan fi'ilnya apa? Fa'ala yaf'ilu. Jadi apa? Maf'il timbangannya. Jadi apa bacanya itu? marju'il mawthuq Hilal marju'il ji maf'il marji'il marji Nah, latihan timbang-timbang lo timbangannya itu. Ya, lanjut. maka Sayyidina Utsman sangat senang Itu tuangkan dulu sampai titik ya bacaan. Pak Habba Sayyidina Utsman ayyadan nas ilal marji'il mawthuqi bih alladhi ajma'at alaihi al-ummah wa huwa al-mushaf alladhi katabahu Sayyidina Zaidun fi ahdi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, coba baca, coba terjemahkan, jabarkan. maka Sayyidina Utsman sangat senang ketika dia mengembalikan kepada referensi yang sesuai. Al-mawthuq, wa ma'ana al-mawthuq, yang kawan diyakini, kawan diperpegangi, al-mawthuq. Jadi Sayyidina Utsman ini punya keinginan yang kuat untuk menjadikan umat ini untuk kembali kepada rujukan yang memang betul-betul mawthuq, yang kawan dipegangi. Nah, yang itu adalah ijma umat, kada bakal ada kesalahan di dalamnya. Apa itu? Itu adalah mushaf yang dicatat oleh Sayyidina Zaid bin Thabit pada zamannya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ceritanya kan apa? Kok jadi perbedaan? Karena pikirkan aja, sebuting mushaf lah, minjamlah aku anak menyalin, singkong. Minjamlah anak menyalin. Tiap-tiap salinan itu mungkin gak ada kesalahan. Nah, pinjamlah atau ada kawan membacanya mencatat. Nah, karena kalau ini mencatat bingung. Contoh aja yang mudah, atin. Di tengah-tengah itu kan ada ayat yang di ujung al-insyiqaq. Di ujung ayatnya nah, illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum kapalahum. Atin yang atin. Falahum. Lahum. Kalian kan mulai al-insyiqaq baca mencatat kena yang mana tadi pakai pak lah yo. Terlambat mencatat, paham? Wahyu kan ada lagi membaiki, menjagai. Nah, akhirnya jadi sebagian mengcopy, menyalin duplikat. Tapi kan ada waktu mengantuk, menjaga. Tapi kan disebarkan kemana-mana. Mungkin kada terjadi perbedaan itu tadi. Nah, akhirnya kejadian ini tadi ada yang membaca wa atimul hajja wal umrata lillah, yang membaca lil bait. Mungkin akhirnya memahami ada pemahaman, mikirkan segala macam, ternyata waktu mencatat malah catat, wahyu kada menjaga lagi waktu itu. Nah, akhirnya Sayyidina Utsman ini ingin dah itu hilang, angkat aja semuanya, catatan duplikat, kopian yang tunggal individuan hendak menyalin, kita kembalikan kepada rujukan yang kawan diperpegangi. Nah, apa itu? Yaitu yang dicatat oleh Sayyidina Zaid bin Thabit pada waktu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kembalikan pada itu. Kayak apa caranya mengembalikan umat kepada mushaf yang itu aja? Artinya gak ada lagi tunggal ikungan mencatat, menyalin segala macam. Lanjut, ini tekniknya. Fada'a Zaidan wa ammadahu bi'adadi minal
katabatis thiqati min Quraisyin. Maka Zaid memanggil Nah, itu yang memanggil Sayyidina Utsman yang memanggil lah. Maka Zaid itu maf'ul bihnya. Sayyidina Utsman memanggil Zaid untuk menyediakan sejumlah juru tulis yang sikoh atau terpercaya dari Quraisy. Wa amarahu bistinsakhi iddatin nusakhin min dzalikal mushafil muwaththaq. Dan Zaid memerintahkan si juru tulis itu untuk membuat beberapa salinan. Zaid lah yang memerintahkan ini. Ya lebih tepatnya ini Zaid kembali jadi maf'ul, tapi yang memerintahkannya Khalifah. Khalifah Utsman. Sayyidina Utsman bin Affan memanggil Zaid, kemudian yang menyediakan katabah thiqatnya ini Khalifah juga sediakan untuk membantu Zaid bin Thabit. Nah, ini suatu panitia pengkopian penduplikatan mushaf. Nah, yang ketuanya adalah Sayyidina Zaid bin Thabit. Itulah. Kemudian yang meminta ini juga Khalifah meminta kepada Zaid bin Thabit dan anggotanya untuk mengkopi menduplikat lagi banyak-banyak. Nah, banyak-banyak dan sebuting mushaf itu ya. Nah, kalau sahabat yang lain semuanya mulia kan sahabat itu tadi, cuma ini ada dipilih beberapa jadi panitia untuk pengkopian penduplikatan yang diyakini kada bakal membuat kesalahan dalam pengkopian lain. Panggil kita ini mengkopi mesin kopi lain lah. Jangan dibayangkan gitu, kenapa aja takutan orang salah catat mengkopi? Ya, kalian membayangkan mesin fotokopi lah. Nyantai lain halnya, lain keadaannya kan zaman dahulu. Kenapa aja bilang mengkopi tertinggal alif segala macam kan? Lain mesin fotokopi lah gitu. Jangan tambah yang fotokopi ini ya. Salah paham gitu kan, paham ceritanya kan. Ya, lanjut. Falamma atamma sayyiduna Zaidun hadzal amala al-jalila arsala sayyiduna Utsmanu ila kulli masrin ila kulli misrin min amsaril muslimina mushafan muwaththaqan. Maka sebelum Sayyiduna Utsman maka ketika Sayyiduna Utsman Sayyiduna Zaid menyempurnakan pekerjaan yang baik ini, arsala Sayyiduna Utsman, dan Sayyiduna Utsman mengirim dan Sayyidina Utsman mengirimkan kepada setiap kota dari kota-kota para muslim mushafan muwaththaqan. Mushaf yang kau dipegangi, mushaf yang kau diyakini tidak ada kesalahan. Karena pikiran aja, mau hendak mengaji itu nah salim dulu ya kami, kada dijulungi mushaf udah jadi
Alim dulu mungkin ada salah menyalin. Nah itu maksudnya yang kada muwatak lah. Nah, itu yang kada muwatak, ini yang muwatak tuh yang kawadian kimi dah. Kirakan menak mengaji menyalin dulu mulai Fatihah, untung kan mengantuk cepat ya kan. Itu yang kada muwatak. Ya lanjut. Mukri'an thiqatan wa mukri'an thiqatan dan bacaan yang pembaca dan adalah muf'il itu pembaca, maksudnya tuh artinya tuh kada cuma mushafnya aja, tapi yang alim dalam bacaannya, tahu bacaan yang baiknya kayak apa, hafal betul dalam bacaannya juga dikirimkan. Inilah jadi zaman Sayyidina Utsman bin Affan ini tadi yang dibagi-bagikan tuh bukan cuma mushafnya, tapi syekhnya, ulamanya juga dibagiakan untuk membawa mushaf untuk mengajarkan. Nah jadi betul-betul terjaga, ya, betul-betul terjaga. Bukan cuma ya itu tadi maktuban dan mantuqon, betul-betul terjaga kedua-duanya. Maktuban aja tetap ada kemungkinan membaca ya kan, membaca tak mana ada gitu ya gitu misalnya gitu. Akhirnya ada juga dikirimkan yang mengajarkan bacaannya. Tuh, nah, yang lanjut. wa qala lin-nasi i'radu ma bi aidikum i'ridu ma bi aidikum minal qur'ani al maktubi ala hadhil mushafi ala hadzal mushafi fama wafaqa fa abquhu wa ma khalafa faharriquhu. Dan Sayyidina Utsman berkata kepada umat manusia, tunjukkanlah apa yang ada di tangan kalian dari Quran yang tertulis. Yang tertulis di Al-Quran ini. Maka jika setuju, fama wafaqa, setuju Ustaz. Maksudnya itu apa? Setuju Sepakat. apa? Maksudnya jika catatan kalian itu sama dengan mushaf yang dibawa hari ini ke tempat kalian, itu maksudnya wafaqo, menyamai, maksudnya menyamai, kada menyalahi, kada beda. Ya, fa'abquhu, maka simpanlah. ya, maksudnya itu biarkan aja, kada apa-apa. Biarkan. Kekalkan, maksudnya kada perlu dibuang, tapi kalau lain, kalau beda, maka bakarlah. nah itu ya, kada boleh disimpani lagi kalau beda. Ya lanjut. Wa bihadza hama Yahmi. hama Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu al ummata min fitnatin mukhifatin bi an raddaha ilal murji' Timbangannya tadi. ilal marji'i al asli alladhi la yatatarraqu ilaihi syakku. Dan dengan ini Sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu bahwasanya umat dari Terlambat dikit tutungnya kita nih. Kalau kan sudah dibaca ya berapa disimpulkan lah. sedikitannya Ya, kalau yang awal karena pertemuan akan datang jangan ada jeda terlalu panjang lagi lah, jangan banyak diamnya gitu nah. Kalau tapi ada apa-apa kan, namanya belajar dua kan. Entah itu hendak dijangkuti di kitabnya kah. Kalau kami dulu kan ada boleh bang lah. Tapi untuk kalian saja hendak dijangkuti di kitabnya atau dicatat di buku lain. Pokoknya pikirkan apa caranya itu supaya cepat
Jangan berpikirnya waktu maju kan kayak itulah. Berpikirnya itu berdahulu. Jadi ketika maju ini tinggal Quran gitu nah, ada tapi berjeda banyak kan berpikir lagi. Berpikirnya itu berbeda sebelum maju amati apa yang bingung cari tahu duluan. Nah, utamanya ya. Fabihadza hama Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu al-ummata min fitnatil mukhribatin. Dengan yang dilakukan oleh beliau ini tadi, maka Sayyidina Utsman hama itu menjaga, melindungi. Sayyidina Utsman telah melindungi umat ini dari fitnah yang amat menakutkan. Fitnah apa itu? Kadada lagi kitab suci kita ini kawan diyakini yang mana juga yang muncul. Saya pun mencatat atin ini falahum. Saya pun atin mencatat lahum aja. Kamu salah ya. Kamu salah ya. Aku yakin ini falahum ya. Kamu kafir ya. Ini lahum aja tambah-tambah ipa. Misalnya contohnya kenapa? Karena kadada yang muwataknya. Nah, jadi kok mana kan al-syiqaq yang falahum ada aja lahum aja. Kamu salah ya. Kamu salah bapak nih ya. Nah, kenapa? Kadada muwatak, kadada yang muwataknya. Tiap ikungan mencatat. Nah, tiap ikungan mencatat karena kita muwatak udah ya kan. Alhamdulillah zaman ini canggih. Kita tinggal ambil dari penerbit aja. Kadada penerbit beda ya kan. Mun ada yang mencoba melayani ketahuan ya kan, mencoba mengganti. Gampangnya ya Allah ya kan. Nah, dengan gawean beliau ini tadi, Sayyidina Utsman telah melindungi umat dari fitnah yang menakutkan. Dengan cara apa? Dengan mengembalikan umat ini kepada rujukan asli, rujukan awal yang tidak akan pernah datang kepadanya keraguan. Ya, lanjut. Thumma akramallahu ummatal islamiyata bi ulama ajilla khafu ala tilkal masahifil asli tilkal masahifil asilati min awadi az-zaman. Kemudian Allah SWT memuliakan umat Islam dengan ulama-ulama yang terkemuka. Mereka takut akan salinan asli Al-Quran itu mundur ke masa lalu. Apa maksudnya? Min awadiz zaman. Coba mana terjemahnya itu? Dapat di mana tuh? Kawan-kawan. Menerjemahkan seorang serta Min awadiz zaman ini maksudnya apa? Dengan perjalanan waktu ulama takut. Tadi kan memang udah dikopi oleh panitia yang meyakinkan, ya kan? Salinannya, duplikatnya meyakinkan pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi ulama-ulama ini takut karena dari zaman ke zaman, karena ada kalian pernah baca kejadian lah, ada lawan kita, musuh kita yang hendak menjatuhkan keilmuan umat ini, kitab-kitab itu dibuang ke sungai. Akhirnya banyunya tuh berubah jadi warna tinta. Pernah ceritanya itu lah. Mungkin salah satu itu yang ditakutkan oleh ulama. Nah, akhirnya dengan awadi itu maksudnya hawadith, kejadian-kejadian dari waktu ke waktu. Tunggalnya itu adalah adiyah, jamaknya awadi. Ya, ulama takut kalau ada kejadian macam itu lagi. Kalau benar ada yang membanam, ada yang membuang ke laut mungkin, atau hilang, takutkan hilang. Kemudian ma'annahu qad nusikha minha ma la yuhsihi illallahu kathratan minal masahifi. Pokoknya kelompok untuk bingung kan berikutnya ini mana bingung malah ini artinya
halaman 347. Satu halaman lah. Kalau mutakin yang udah betul-betul yakin terjemahnya atau menjabarkan apa mana? 345, tapi itu kada sampai berataan sana. Kayaknya pertemuan akan datang. Coba kayaknya lebih waktunya kan panjang ya kan. Coba dibagi paling simpel. Malah kan anggotanya banyak ya kan. Nah itu kan tahu tergantung ketuanya aja lagi mau lalu anggota ya kan. Ya, pokoknya kita maunya jangan ada malam-malam kelompok yang banyak itu satu malam yang kedua lalu kelompok yang itu menyajikan entah baik ketuanya atau apa gitu kan anggotanya gitu pangkong lah itu ya dibantuin lah malam ini dibantuin yang jatah mentakin. Maka ulama itu tadi kan takut berjalannya waktu terjadi hal-hal yang kayak itu tadi terhadap mushaf yang walaupun sudah dikopi diduplikat dengan jumlah yang begitu banyak, yang tidak tahu bahkan berapa jumlahnya itu kecuali saking banyaknya yang tahu hanya Allah totalnya berapa. Coba kamu menghitung jumlah bintang di langit, coba kamu menghitung jumlah titikan hujan, coba kamu menghitung jumlah kopi yang duplikat itu tadi. Ada tahu kita, hanya Allah yang tahu berapa total duplikatan yang awadi apa muwattaq itu tadi lah. Maka mereka katakan faqalu inna ma fi hadhil masahib muwafiqun lima alaihin nasu minal imla fil aglabil a'am wa hunaka mawadhi'u lah kalau pakai dhammah mamnu' min sarf kharajat an dzalika li hikamin minha al-jaliyyu wa minha al-khafiyyu. Ulama-ulama itu tadi katakan apa-apa yang ada di dalam mushaf ini tadi banyak menyamai dengan kaidah imla yang dipakai kebanyakan kita pada waktu umumnya, kebanyakannya ya. Kalian yang pernah di pondok mungkin ada paknya imla. Ada yang pernah belajar imla dulu di pondok? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi, mau tahu aja lo tinggi-tinggi bang ya. Nah, dua aja kak. Siapa lagi yang pernah belajar imla paknya di pondok? Di Al-Falah dulu adalah paknya imla. Nah lah, pada angkat tangan. Nah, imla dalam kaidah imla itu tadi kan ada kaidah-kaidahnya. Nah, tapi ternyata ayat-ayat ini tadi ada bagian kecil yang menyalahi kaidah imla. Kebanyakannya memang sama aja, tapi ada hal-hal kecil yang beda dengan kaidah imla itu di umumnya. Contohnya apa? Kalau kita bayangkan Alkitabu, tuh, ya kan, keduanya lam, tiganya kitab, kaf, ya kan, terbayang Alkitab. Kalau al-lail, al-nya itu kan al buting tuh atau buting lam, lail itu kan lam buting. Ternyata kenapa wal-lail itu lam buting aja bertasydid, itu menyalahi kaidah imla. Contohnya, gitu kan lah, lakinna pendek tapi di mushaf ba'alif tapi ditandai ulang. Kada dibaca alifnya tanda bulat kecil. Untuk apa gitu lah, kenapa ada lakinna pendek aja, paham? Itu maksudnya lah yang menyalahi beda dengan kaidah imla pada umumnya. Di antaranya itu ada yang jali, ada yang khafi. Ada yang kalau kita itu tangkap ada lihikamin, maksudnya itu semuanya itu ada hikmahnya, minhal jali wa minhal khafi. Di antara hikmah-hikmah itu ada yang nampak, kita kalau menangkapnya, kalau memahami kenapa ada hikmahnya ini. Nah, tapi ada juga yang khafi, kita pikirkan dah, kita buka-buka, kita ulama-ulama terdahulu tetap kada nampak, kada tahu kita hikmahnya apa, tapi tetap ada hikmahnya, hanya kita yang kada sampai otak kita pikirkan. Itu maksudnya al-khafi. Hikmatun khafiyatun, itu yang kada tahu kita nangkapnya. Nah, jadi tiap-tiap itu tuh ada hikmahnya. Jumlah rakaat sembahyang ada hikmahnya lah. Jangan ditakoni subuh itu kenapa dua, ada tuh hikmahnya, kita jangan kada kau nangkap lagi lah. Wa kama annana muta'abbaduna fi ahrufin min al-Qur'an naqra'uha wa na'taqidu annaha kalamullahi duna an nudrika ma wara'aha min ma'anin kal hurufil muqatta'ati fi bidayati ba'd as-suwar fakadzalika nahnu muta'abbaduna bi kitabatil mushaf bisyakli alladhi kutiba alaihi baina yadayin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa aqarrahu walau khalafa fi hurufin qalilatin ma'tadahu an-nasu minal imla. Ketahuilah bahwa
bagaimana kita ini bernilai ibadah tiap huruf yang kita baca dengan mulut kita itu tadi, dan kita yakini bahwa itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaji ilmu lain, fikih pahala mengaji fikih, ya kan? Mengaji hadis pahala mengaji hadis, paham hadis, ilmu. Tapi kalau kita mengaji itu tiap hurufnya itu tuh ada nilainya. Kalau kita ngaji fikih kan ada, kan tiap kita membaca al-babul awal, kita ngaji tajwid pun kan ada, itu a-nya nyebutin pahalanya, lamnya nyebutin babu, ba nyebutin, alif nyebutin, ba nyebutin, tapi pahala menuntut ilmu itu ada. Itu bedanya ini tadilah ketika kita mengaji dengan mulut kita, kita yakini, kita niatkan memang ini membaca kalam Allah, maka tiap huruf itu bernilai pahala. Maka kayak itu juga tiap kita mencatat ayat itu tadi, kita yakini ini kita mencatat ayat, niat kita mencatat ayat, dan kadang menyalahi mushaf, spidol adalah spidol, dan kadang menyalahi mushaf, maka itu pun bernilai ibadah juga. Tiap huruf yang kita catat, kita niatkan mencatat ayat, kalau dilipat ini dikit aja juga spidolnya ininya biar dikit ini, maka itu bernilai pahala juga. Amun kita menyalahi, maka itu menyalahi sama dengan kita menyalahkan bacaan, menyalahkan tulisannya itu, kita sama dengan menyalahkan bacaan. Jadi hukumnya apa menyalahi itu tadi? Karena ada di halaman 346. Contoh aja, kalau kita niat mencatat ayat, kita mengikuti kaidah imla samawat. Dikit aja samawat. Kita balik kita mencatat ayat, kita alif, yaitu padahal di mushafnya alif kada. Kita alif, kaidah imla yang kita apa hukumnya ini menyalahi. Nah, ini menyalahi, pahamlah. Kalau kita niatkan mencatat ayat, kita ikuti apa yang ada di mushaf itu tadi. Nah, kalau boleh menyalahi itu tadi. Nah, jadi kita kaidah imla, ya itu tadi. Itu pembedanya ada tuh hikmahnya, kenapanya kita. Jadi lagi yang kau menangkap atau kada, ya. Maka kalau kita catat mengikuti kaidah itu tadi, kaidah pencatatan yang dicatat di hadapan Nabi itu ibadah, tiap hurufnya bernilai ibadah juga. Nah, mungkin kita menyalahi, apa hukumnya akhirnya dijawab di halaman berikutnya. Maka para ulama itu tadi meneliti istiqra'a itu apa? Tatabba'a, mengamati, meneliti lima arifatil khobaya wal aujuh, untuk mengetahui hal-hal yang tersembunyi, berbagai macam kemungkinan penyebab segala macam, kenapa, apa aja yang beda dengan kaidah imla yang umum. Ulama tuh memperhatikan itu tadi, apa yang ada tercatat di dalam mushaf yang dibikin, diduplikat pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian akhirnya dari penelitian itu tadi, ulama-ulama itu pun menghasilkan kitab-kitab. Nah, dari penelitian mereka bikin kaidah-kaidah, istakhraju, keluarkan kaidah-kaidah dari penelitian itu tadi, dari mushaf itu tadi, bikin kaidah apa aja yang menyalahi kaidah imla. Nah, kayak ini tadi contohnya kan, maknya panjang tapi kan ada alif. Nah, itu menyalahi kaidah imla kan, tapi Allah maunya kayak itu. Kada boleh kita anak hati kita mengikuti kaidah imla. Wa bawwabu dzalika fi abwabin mutajanisatin fa akhraju lana adadan minal muallafat allati hawat wasfa ma khalafa fihi rasul mushaf al-imla al-mu'tada. Maka mereka pun bikin jadi bab-bab. Nah, bawwabu itu dibikin menjadi bab pertama, bab kedua, itu maksudnya bawwabu dibikin jadi bab-bab. Di dalam bab-bab itu tadi mereka bicarakan kaidah-kaidahnya itu tadi. Maka mereka pun menghasilkan bagi kita sejumlah muallafat atau kitab-kitab yang di dalamnya itu udah terliput sifat apa yang mushaf itu melayani kaidah imla. Nah, yaitu tadi ini karena kita ini kan muqaddimah ya kan, apa aja itu karena itu ada tuh mulai dibicarakan di halaman 350 tuh kaidah-kaidahnya tuh al-hadzab, nah al-fulya,
Hadzaf itu apa aja? Harful ya, harful waw, harful lam, harful nun. Nah, nunjil mukminin. Kenapa nunnya tuh puting aja? Ada dua. Nah, padahal nunji, nunnya kan ada anak dua puting. Nun tuh puting aja langsung jim. Nah, di panjangnya itu tadi diolah titik nun lagi. Begini nah. Harful nun nih. Nunji, kalau bayangan kita itu kaidah imla kayak ini. Nah, nun ji. Tapi Allah nggak ada mau gitu. Allah maunya diinjak. Akhirnya ulama kita bikin titiknya kayak ini. Nah, nun ji. Itulah. Ada giginya dua kayak ini. Kayak ini kaidah imla. Tapi Allah nggak ada mau gitu. Allah maunya kayak ini. Nah, itu ada kaidahnya kena. Adzaf namanya. Kemudian ada lagi yang ziyadah, ini malah bertambah mi'ah. Kenapa ada mi'ah itu ba'alif, tapi ada dibaca juga. Ada tapi tak dianggap. Nah, kenapa? Mi'ah, lakinna, zununa, segala macam. Itu kena pertemuan akan datang insyaallah. Nah, kemudian hukum mengikuti mushaf Utsmani itu tadi apa hukumnya? Ini dikutip diambil dari kitab Samirul Qalibin Syekh Ali Muhammad Al-Bumbah. Yajibu 'ala man arada kitabata mushafin ay yaktubahu 'ala muqtadar rasmi Utsmani li'anna fi kitabatihi 'ala muqtadar rasmil qiyasi mukhalafatan lil ahaditsil walidati fi talabil iqtida' bis sahabah wa kharqan li ijma' as sahabah wa jami'il ummah. Nah, dari sini apa hukumnya mengikuti? Nah, wajib beliau lah yajibu, wajib bagi siapapun yang hendak mencetak ulang mushaf kada boleh mengikuti kaidah imla, tapi wajib mengikuti apa yang diijmakan oleh sahabat mulai zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dikopi, diduplikat, diperbanyak lagi zaman Sayyidina Utsman. Wajib mengikutinya ala muqtada ar-rasmil Utsmani. Ala muqtada itu mengumpati, menuruti, full kada boleh mana ini. Karena hukumnya adalah apa? Wajib mengikuti sahabat nih ijma, kan maksud kita melawan ijma sahabat itu tadi. Melawan ijma sahabat dan seluruh umat pada zaman itu. Sedangkan sebaik-baiknya zaman Nabi, sedangkan zaman Khalifah yang 4 itu kan. Yang Nabi apa? Sahabat itu bagaikan bintang di langit. Ashabi kan nujum. Ayyuhum ihtadaitum ihtadaitum. Siapapun yang kalian ikuti, bintang manapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah. Ini menyalahi berataan bintang, menyalahi sahabat berataan. Ini mau ulang serangan samawat, mimnya ba'alif. Nah, ini melawan bintang. Dapat di mana lagi cahayanya? Matahari itu ya bintang juga. Dalam ibab hendak bercahaya kemana lagi mengambil cahaya gitu kan? Melawan sahabat berataan dilawan. Kemudian Imam Malik ditanya, Su'ila Malik, apa hukumnya mengikuti Rasul Utsmani tadi? Dikatakan kepada beliau, ara'aita manistuk tiba mushafan al-yaum atara ayyaktuba ala ma ahdatsan nasu min al-hijjah al-yaum qala la ardalik walakinnahu yaktubu alal kitbatil ula kitbatil wahyi. Imam Malik ditanya, bagaimana pendapat pian wahai Imam Malik jika ada di zaman ini ada yang diminta untuk mencatat ulang, mengkopi, mengolah mushaf lagi, memperbanyak mushaf lagi, mengumpati ejaan kaidah imla wahinikah yang paling update jika kita zaman wahini mengumpati kaidah itu kah gitu. Nah, atau kayak apa? Maka dijawab Imam Malik, aku tidak berpendapat seperti itu. Wajib baginya untuk mengikuti sebagaimana pencatatan yang pertama, bukan kata batul wahyi mencatat apa, itu yang wajib diikuti. Kemudian Imam Abu Amr Ad-Dani di dalam kitab beliau Al-Muqni' ini kalangan Al-Imam Abu Amr Ad-Dani, beliau mengatakan wala mukhalifa lahu, yakni malikan fi dzalika min ulama'il ummah. Tidak ada yang berbeda pendapat dengan pendapat Imam Malik tadi dalam hal ini tadi, tentang mengikuti mushaf yang dicatat zaman Nabi itu tadi, zaman
Sayyidina Abu Bakar sama zaman Sayyidina Utsman, kada boleh kita menyalahi dengan kaidah imla yang kita dapatkan ini. Nah, itu tadi. Nah, kalau madhab banyak ya kan, madhab banyak, tapi dalam hal ini kada satupun ya Al Imam Abu Amr Ad-Dani dalam hal ini kada yang beda ikhtilaf, beda pendapat dengan Imam Malik. Nah, kalau ada yang membolehkannya ujar Abu Amr Ad-Dani kada adalah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan apa ujar beliau, tahrumu mukhalafatu khatti mushaf Utsman fi wawin aw yain aw alifin aw ghairi dzalik. Imam Ahmad mengatakan diharamkan, haram hukumnya menyalahi khat atau tulisan yang ada di dalam mushafnya Sayyidina Utsman itu tadi, baik di dalam wawnya atau ya-nya atau alifnya atau lain pada itu kada boleh. Mi'ah di kita mencatat ayat yang dalamnya itu ada kata mi'ah, padahal di mushaf alif, mi'ah kan alif, kada terpakai yo alifnya tinggal gin, haram hukumnya. Anak mencatat mi'ah itu ayat padahal lalu dicatat mi'ahnya itu kehendaknya ini. Nah, mi'ah. Padahal yang iyanya kan alif gitu. Mi'ah itu alif gitu. Kan? Kada terpakai jua ya, tinggal gin. Kada boleh hukumnya. Nah, kemudian Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan dalam Syu'abul Iman, may yaktubu mushafan yang bagi ayyuhafidha 'ala al-hija'il ladzi katabu bihi tilkal musahif wala yukhalifahum fihi wala yughayyir mimma katabuhu syai'an fa innahum kanu aktsara 'ilman wa asdaqa qalban wa lisanan wa a'dhama amanatan minna fala yanbaghi an nadhunna bi anfusina istidrakan 'alaihim. Syu'abul Iman. Ujar Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, siapa yang hendak mencatat mushaf lagi, menduplikat lagi, ya kan, memperbanyak lagi, mengkopi lagi, wajib baginya untuk menjaga kada boleh menyalahi apa yang ada zaman dahulu itu tadi. Kada boleh diupdate. Nah, kada boleh diupdate. Kalau kan suatu ketika bukan Arab Saudi untuk EYD ejaan buhannya yang disempurnakan, mi'ah itu kita zaman ini kada perlu lagi alif ya. Lalu kita mencetak mushaf kada sebalik lagi lah mi'ah, kada boleh dipakai dalam inya mualah berita, mualah artikel, mualah kitab yang tahun-tahun berikutnya, karya ilmiah, mi'ahnya kada alif kalau memang disepakati itu, tapi mushaf kada mengikuti kaidah imla itu tadi. Mushaf tetap dengan kaidahnya yang ada mulai sejak zaman Nabi, itulah mi'ah tetap alif, kada boleh diubah-ubah, kada boleh diubah-ubah. Kada boleh kita mengganti apapun yang ada dalam mushaf itu tadi, meninggal alif menambah alif, meninggal waw menambah waw, meninggal ya atau menambah ya, kada boleh hukumnya. Buhan beliau yang itu tadi mulai zaman Nabi, sahabat, ulama-ulama kita, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Amr Ad-Dani, itu ujar Imam Baihaqi yang hidup belakangan dari beliau ini tadi, meninggal tahun 458. Beliau katakan mereka itu tadi itu lebih banyak ilmunya pada kita, lebih sidik hati dan lidahnya, lebih jujur hati dan lidahnya, lebih amanah daripada kita. Nah, mereka yang hidup sebelum kita itu tadi, lebih berilmu, lebih jujur, lebih loyal, lebih amanah. Kada layak bagi kita untuk memikirkan bahwa kita ini yang lebih kawa mencapai, menyamai aja karena kawa, apalagi melampaui. Nah itu maksudnya istadroka. Kada boleh, kada layak bagi kita berpikir untuk kita ini kawa menyamai, jauh-jauh lagi kawa melampaui ulama itu tadi yang mengatakan kada boleh menyalahi. Kita pikir ke kita kayak yang lebih hebat, kita tahu updateannya, bukan Arab Saudi update kaidah imlak ganti mushaf ya. Ada kan? Kada layak bagi kita yang hidup di zaman ini berpikir bahwa kita lebih alim, lebih amanah, lebih hebat, lebih takut tentang ilmu tadi dibandingkan ulama-ulama kita yang hidup zaman terdahulu. Ini ijma sudah ya. Lanjutkan Zulgina qala al-Qadhi Iyad. Ini kalau halamannya adalah qala al-Qadhi Iyad fi akhir kitab Asy-Syifa. Wa qala ajma al-muslimuna anna al-Qur'ana mutawal matluwa. Ini timbangan semapol dari kata tala yatlu.
bahwa talin wa zaka matlubun itu timbangannya tengah alih dah ya. Dalamnya lagi ya al matlub wa fi jami'il aqtaril ardi. Kemudian berkata Al-Qadi Al-Iyad di akhir kitabnya yang berjudul Asy-Syifa, yaitu kaum muslimun telah sepakat bahwa Al-Quran dibaca seluruh bagian bumi. Al-maktuba fil mushafi bi aydil muslimina mimma jama'ahum daffatani minal awwali alhamdulillahi rabbil alamin ila akhiri, yang dimaksud yang ditulis oleh kaum muslimin setelah yang ada di hadapan yang ada di hadapan baina aidi atau bi aidi nama yang ada di hadapan kaum muslimin setelah sebelumnya, maksudnya lembaran-lembarannya dikumpulkan dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas. Daffah itu apa namanya? Ad-daffatani itu apa? Daffatun, daffatani apa artinya daffah? Ya, sampul ini daffah nah. Daffah maksudnya dua daffatani itu ya dua ini nih. Nih, yang ini nih. Nah, ini daffah. Daffatani ya, lanjut. Dari awal alhamdulillah. Annahu kalamullah wa wahyuhul munazzalu ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah kalam Allah dan wahyunya yang diturunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anna jami'a ma fihi haqqun wa anna ma naqasa Wa annaman naqasa harfan dan qasidan bidzalika, juga seluruh isinya adalah benar, dan siapa yang dengan sengaja mengurangi satu huruf dari Al-Quran atau menggantinya dengan huruf lain di lain tempat atau zada harfan mimma lam yastamil alaihi lam yastamil alaihi mushaful ladzi waqa'a alaihi ijma'u wa ujmi'a ala annahu laysa minal qur'ani 'amidan likulli hadha annahu kafir. Alhamdulillah kan jangan sampai kita ya apa maksudnya? Atau menambah satu huruf yang mana bukan dari kata bagian mushaf yang telah menjadi kesepakatan yang disepakati bahwa huruf yang dikurang diganti ditambah tadi itu bukan dari Al-Quran, maka orang yang berbuat demikian secara sengaja adalah kafir. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ada yang tegawi dulu jangan mencatat ayat, entah itu menjawab apa middle, final, ada mencatat ayat pakai hafalan, akhirnya mencatat dengan kaidah imla. Mudah-mudahan kalau karena ketidaktahuan kita aja dahulu ya kan kita hafal ayatnya lalu kita catatnya dengan kaidah imla, padahal bukan kayak itu di mushaf catatannya ya kan. Mudah-mudahan karena ini bukan amidan, karena sengaja kita tetap dalam keadaan beriman. Ini yang sengaja gitulah, sengaja membuangnya tahu jadi udah mengkaji malam ini kada boleh dibuang mi'ah tuh kayak apapun lah update-nya ilmu enak kada boleh dibuang alimnya, mau tetap membuang hukumnya apa? Jadi apa ya? Kafir hukumnya. Ini ulama lah dan kita mengkafir-kafirkan enggak ada lah, tapi memang ulama kalau sengaja menambah, sengaja mengubah, sengaja membuang, mendikiti, membuang hukumnya kafir hukumnya gitu. Nah, hukum apa keadaannya itu nah hilang imannya. Ya dikit lagi. Iya, Tapi kulli hadhihi nuquli dalalatun jaliyatun ala wujubi ittiba'il sahabati fima fa'aluhu min rasmil mushafis syarif, wa kama la tajuzu mukhalafatu khattil mushafi fil qur'ani la yajuzu li ahadin ay yat'ana fi syai'in mimma rasmuhu fiha bi annahu ta'nun fi mujma'in alaihi wa li anna ta'na fil kitabati kat ta'ni fit tilawati.
Maka dari nukilan-nukilan atau kutipan ini menunjukkan wajibnya mengikuti para sahabat daripada apa yang mereka perbuat, dalam hal ini rosem mushaf yang mulia, dan sebagaimana tidak dibolehkan menyalahi khat mushaf di Al-Quran, tidak dibolehkan bagi siapapun meragukan, mencela menyembati gitu, menyembati kenapa juga nih jadi nabi ini lalu sahabatnya mencatat nih ahli ba'alim aneh-aneh aja ya misalnya gitu lah. Dan kadang-kadang ada di antara kita yang mencela atau menyambati gitu, nah berpikir macam-macam, kada tahu kan jadi ini agak gitulah menjelek-jelekakan gitu, itu maksudnya to'an itu tadi. sedikit pun dari yang mereka rasakan di dalamnya, karena mencela tadi dalam kitabah atau tulisan sama dengan mencela dalam bacaan. Nah, jadi bacaan dalam qiraat yang beda-beda tapi itu memang mutawatir, itu karena insyaallah itu yang kita kaji 2021 lah. 2021 karena mencela bacaan yang memang betul diriwayatkan dari Nabi itu kafir juga hukumnya. Membaca misalnya apa Maliki Yaumiddin itu kita menyalahkan karena itu memang ada riwayatnya yang baca mimnya dengan pendek. Nah, itu sama hukumnya kafir juga dengan menyalahkan, menolak itu tadi Al-Quran. Dalam bacaan, dalam pencatatan, dalam kitabah gitu juga ya. Kada boleh juga kita mencela, menyalah-nyalahkan kenapa ini lakinna, kenapa ke ini, segala macam. Watazununa billahi dzununa, kenapa ini dzununa ba'alif segala macam, maksudnya dzunun gitu wajah segala macam. Mempertanyakan boleh tapi mencela ada boleh kan, tahu kenapa mungkin kita ada temukan karena ada yang jeli, ada yang khafi. Ada tambahan lagi? Sudah, kalau ada yang ditambahkan dikit. Nah, jadi tambahan dikit di awal tadi kan ada ayat la ya'tihil batilu min baini yadihi wa min khalfihi, halaman 343. Tuh ada kitab Syekh Al-Buti bikin kitab la ya'tihil batil itu lah. Di dalamnya kalian mau tahu banyak buhan-buhan yang di luar agama kita ini mencoba menyalahkan ayat-ayat itu tadi. Akhirnya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti Al-Imam Asy-Syahid yang meninggal karena bom itu, beliau ada bikin kitab namanya la ya'tihil batil. Pokoknya bila ada yang mencoba menyalahkan pemahaman ayat itu ada di dalam kitab itu ya, la ya'tihil batil. Asal temanya itu udah ada sebelum beliau meninggal, sebelum bikin kitab ini ya. La ya'tihil batil. Kemudian Muhammadin an-Nabiyyi, kalau hendak digabung sebenarnya itu kalau kayak pembacaannya itu ada nun iwat pengganti tanwin atau nun wiqayah menyebutnya, maka bacanya Muhammadinin Nabiyyi ya. Apalagi kalau mengaji pun kada boleh dibuang khairanil wasiyah. Ada mau dibaca khairan wasiyah dengan Muhammadinin Nabi. Kemudian kata dalalah itu bisa dibaca pakai fathah boleh, dalalah atau dilalah boleh, yang namanya dalalah atau dilalah. Kemudian